This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you all my heart, Jesus. All my life is yours. All my heart is yours. Ooh, all my life is yours. Every single breath I take is for you, Lord. All I am is yours. All I am is yours. We shout hallelujah with every breath we take. So this is us, Lord. Oh, so this is us, Lord. Here we are, Lord. Here we are, Lord. This is our life, Lord. Use us, Lord. This is our life, oh God. Here we are. Here I am, Lord. Here I am, Lord. I'm giving you all my life and all my heart. All we are is yours. All we are is yours. I'll sing one more time. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Come on, sing one more time. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan membahas dari Lukas 22 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Makan roti dan anggur dalam perjamuan kudus kita lakukan 1 bulan sekali di dalam perjamuan kudus. Dan dikatakan ini kita lakukan adalah untuk mengingat atau menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Yesus dengan murid-muridnya ini ditulis Alkitab ribuan tahun yang lalu. Dan kita lakukan turun-menurun sampai dengan saatnya sebagai wujud kesungguhan kita untuk melakukan kehendaknya, yaitu untuk mengingat akan Yesus Kristus. Ingat akan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Bukti kasih Yesus Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan kasih dari siapapun juga. Kejadian ini atau peristiwa ini dicatat adalah, ditulis di Alkitab adalah sebelum kejadian Yesus ditangkap, Yesus diadili, kemudian disesah, kemudian disalib. Murid-murid bertemu dengan seluruh murid yang berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan kita saat ini justru melihat gambaran secara utuh. Waktu murid-murid pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus di dalam perjamuan kudus, mereka belum melihat kejadian bahwa Yesus itu saat itu setelah perjamuan kudus akan mengalami penyesahan dan bahkan akan disalib dan mati di atas kayu salib. Bahkan sampai disandingkan bersama dengan kedua penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Namun kita melihat secara keseluruhan. Kita bukan hanya mengingat Yesus sampai dengan Yesus perjamuan kudus. Tapi kita mengingat akan Yesus sampai dengan dia mati di atas kayu salib. Bangkit dan bahkan naik ke surga. Jadi secara utuh kita melihat itu. Dan kita bisa melihat bagaimana pada saat makan dan minum roti itu untuk kita lakukan sebagai peringatan akan dia. Peringatan bukan hanya Yesus lahir ke dunia, memilih 12 rasulnya, berjalan berkeliling selama 3,5 tahun dan melakukan berbagai mujizat. Tapi juga sampai dengan saat Yesus sendiri mati. Seperti dia kematian seperti domba yang disembelih bahkan dikatakannya. Untuk apa Yesus sampai mau melakukan hal tersebut bagi kita? Sebenarnya semuanya dilakukan untuk kita. Kalau kita nyatakan kita nggak pernah mengalami akan kasih, seharusnya kita bisa melihat melalui perjamuan kudus itu. Sebagai bukti dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, tubuhku yang dipecah-pecahkan. Inilah kita bisa melihat kasih Yesus melalui pengorbanannya. Seharusnya itu sangat-sangat cukup untuk kita yang merasa bahwa kita tidak mengalami akan kasih. Justru kita patut melihat kembali dan mengingat akan Yesus. Melalui perjamuan kudus itu kita diingatkan. Bukankah itu kasih yang ditujukan Yesus kepada kita semua. Kita yang semestinya binasa, jadi tidak binasa. Karena kasih yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Melalui pengorbanannya, tidak berhenti dia di Taman Getsemani. Dia terus melanjutkan. Dia mau diadili, sekalipun bukan keadilan yang dia alami. Dia bahkan disesah. Dia bahkan mau mati di atas kayu salib. Dia mau menyelesaikannya dengan tuntas. Supaya anugerah keselamatan itu menjadi milik kita, orang-orang berdosa. Karena dia mau menuntaskan segala-galanya. Dan itu adalah bukti kasih yang tidak ada dapat disandingkan dengan siapapun juga. Kita yang mungkin sulit mengampuni, melalui perjamuan kudus juga kita diingatkan. Bukankah melalui kematiannya, itu menjadi pintu untuk kita akan mengalami akan pengampunan. Yesus sendiri memberikan pengampunan kepada kita. Kalau Yesus saja memberikan pengampunan kepada kita, semestinya lah kita pun mengampuni orang-orang di sekitar kita. Dan melalui perjamuan kudus juga kita bersekutu bukan hanya dengan Tuhan sendiri, tapi kita bersekutu dengan orang-orang sesama kita, sesama manusia. Karena kita adalah menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi juga bersekutu dengan sesama kita.
Dan biar hari ini, setiap kali kita berjalan, kita mampu untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, bahwa kita adalah orang-orang yang diampuni, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Dan kita mengingat selalu akan kehadiran Tuhan yang begitu besar kasih-Nya yang ditunjukkannya di dalam perjalanan kehidupannya bagi kita. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biar kami terus mengalami akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus kami diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang hadir senantiasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu menjadi bukti nyata dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengalami kasih yang hilang, tapi hari ini kami diteguhkan bahwa kasih Yesus yang ditunjukkan melalui kematian di atas kayu salib, mengenai tubuhnya yang dikoyakkan, darah yang dicurahkan sebagai bukti nyata kasih Tuhan yang tidak ada batasnya, yang diberikan dan ditunjukkan begitu besar bagi kami. Betapa besar Tuhan mengampuni kami dan membebaskan kami, sehingga kami menerima anugerah keselamatan. Kami yang harusnya binasa menjadi memperoleh hidup yang kekal karena Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 22. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan, bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon,
Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok, sebelum engkau 3 kali menyangkal, bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi? Hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka, yang bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, Berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri.